Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan hari ini semuanya tetap sehat ya dan selalu dalam lindungannya. Baik, perkenalkan nama saya Wiwi. Saya di sini sebagai LBK PKPOMK dan pada hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin itu klasikal ya, masalah klasikal yang mungkin hampir semua akademisi, semua siswa nggak cuma mahasiswa sebenarnya, semua siswa itu pernah mengalami hal itu, entah itu sebentar atau agak sedikit lama atau mungkin terlalu lama ya. Kenapa saya bilang terlalu lama? Karena pasti akan berakhir karena kita pasti akan ada momen dimana kita bisa langsung move on dan kembali menjadi jauh lebih baik seperti itu. Masalah apa sih itu? Oke, baik. Dunia mahasiswa itu membutuhkan yang namanya adaptasi. Berawal dari kita duduk di SMA yang kita notabene selalu tiap hari itu dibimbing, didampingi oleh guru, bagaimana kita proses belajarnya, bagaimana kita mengerjain tugas, kemudian kita juga setiap hari ada maintenance dari ibu guru kita, seperti itu. Kemudian masuk ke jenjang dunia perkuliahan yang sangat berbeda, seperti itu. Dan ketika kita di dunia perkuliahan pun juga kita dituntut untuk tugas yang tidak simpel, entah itu tugas lapangan ataupun tugas mandiri. Kita juga dituntut bisa kerja bareng sama teman maupun dosen. Baik, terkait dengan hal itu kita sekarang ada di bintang tamu yang ya jelas sudah pakar ya. Nah, kita bersama Bapak Dr. Trubus Raharjo. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Beliau adalah psikolog pendidikan yang sering sekali menangani kasus-kasus ya tentunya di dunia pendidikan ya, baik kasus anak, remaja maupun dewasa. Seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, sekarang Pak Trubus akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan eh, bagaimana sih sebenarnya metode belajar yang efektif untuk mahasiswa di dunia perkuliahan. Apalagi sekarang kan eranya pandemi yang itu merubah banyak hal di segala. Monggo Bapak Trubus, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Eh, saya panggil Bu atau sama panggil Mbak ini? Boleh Mbak, boleh Bu, karena saya punya Gitu tiga ya. nama. Ya, kita lebih akrab gitu ya. Tak Oke, panggil Mbak gitu ya monggo saya. silakan Oke. Pak. Baik. Gini Mbak Wiwi, jadi terkait dengan eh, proses pembelajaran ya, kita Mhm. bicara proses pembelajaran khususnya di perguruan tinggi itu memang berbeda dengan pada Mhm. saat seseorang itu belajar di SMA atau SMP lah gitu ya, SMA mungkin ya, karena transisi pembelajaran yang terjadi pada masa SMA dengan masa Kuliah. di perguruan tinggi begitu, itu tentunya membutuhkan sebuah pola yang tersendiri. Nah, gitu ya. Memang secara umum mungkin tetap akan sama, tetapi konteksnya di sini lebih kepada bagaimana seorang mahasiswa Mhm. gitu ya itu Mhm. nah, gitu ya. Kemudian nanti kita akan bicara tentang tekniknya gitu ya. Nah, bagaimana kemandirian itu dengan regulasi diri ini mampu untuk mandiri, karena memang tuntutan di perguruan tinggi akan lebih banyak kemandirian. Tuntutan itu ada ya, memang mungkin di perguruan tinggi akan kita juga apa namanya mahasiswa kita cetak untuk bisa bagaimana bekerja sama gitu ya, kemudian juga mengerjakan tugas mungkin secara kelompok yang memperkuat kohesivitasnya juga gitu ya. Tetapi konteksnya di sini nanti secara berkelanjutan itu tetap ada pada diri si mahasiswa itu sendiri. Nah, inilah yang kemudian membutuhkan usaha dari mahasiswa itu sendiri untuk kemudian bagaimana saya agar sukses, agar sukses dalam proses pembelajaran di perkuliahan. Itu yang sangat penting buat mahasiswa. Karena apa? Kadang-kadang kemudian kita dapati pada saat semester 1, semester 2, semester 3 mungkin masih wah rajin. Tapi begitu semester 6, semester 7 hilang. Ya, Gitu ya. Ini mahasiswa yang goib. ini yang kemudian mungkin menjadi satu hal yang sangat penting. Mhm. Nah, gitu untuk kita. Oke, gini Pak, saya tertarik terkait dengan kan memang metode belajar pada saat
SMA sama kuliah itu sebenarnya memang tergantung karakter masing-masing. Tapi walaupun itu tergantung karakter masing-masing, itu yang namanya penyesuaian diri. Nah, hal yang terkait dengan penyesuaian diri itu yang membedakan SMA dengan perguruan tinggi itu terkait dengan hal apa yang sangat dominan. Ya. Oke. Terkait dengan penyesuaian diri, tentunya yang paling dominan dari seorang mahasiswa adalah mengetahui tentang karakteristik pembelajaran yang ada di perguruan tinggi itu sendiri. Nah, dengan mengetahui karakteristik pembelajaran yang ada di perguruan tinggi, nah kemudian, oh saya itu kalau kuliah itu sistemnya SKS, nah, atau kemudian model perkuliahannya tergantung dari jadwal, ya kan, artinya jadwal kuliah yang memang sudah dijadwalkan oleh program studinya. Nah, tidak seperti yang pada saat kalau di SMA. Kalau di SMA kan masuk jam 7, pulang jam 1, teratur kan gitu. Anak ya pokoknya mau apa-apalah kan gitu ya. Pokoknya yang penting sudah masuk jam 7 sampai jam begitu. Nah, cuma kalau di perkuliahan itu kan berbeda. Nah, pada saat seorang mahasiswa khususnya gitu ya, calon mahasiswa baru nanti mau masuk ke perguruan tinggi, itu juga harus mengetahui bagaimana pola karakteristik yang terjadi pada perguruan tinggi dalam proses belajarnya. Nah, kemudian dari situ seseorang atau mahasiswa ini kemudian bagaimana menciptakan diri untuk metode belajar yang efektif dengan kondisi seperti itu. Karena itu kan tuntutannya mandiri kan ya. Jadi kuliah, habis kuliah ngapain? Apakah pulang? Nah, gitu ya. Apakah kemudian nongkrong atau apa yang perlu dilakukan? Nah, ini yang juga dibutuhkan pemahaman-pemahaman itu. Karena apa? Kalau pada saat seseorang itu sudah masuk ke jenjang perkuliahan, mungkin kalau dihitung dalam satu hari perkuliahan itu mungkin kalau namanya katakanlah taruh dalam satu hari ada 2 mata kuliah, kan gitu ya, 2 mata kuliah. Nah, kira-kira ya sekitar katakanlah kalau 4 SKS kan berarti masing-masing 2 SKS kan berarti kan ya sekitar hanya 4 jam maksimal. Nah, gitu 4 jam maksimal. Itu pun mungkin waktunya pagi 1 mata kuliah, nanti siang mata kuliah. Ini kan ada jeda, ada waktu banyak kosong. Nah, ini juga sangat penting bagi seorang mahasiswa untuk kemudian bagaimana saya harus menciptakan diri atau meregulasi diri juga terkait dengan proses pembelajaran. Dan manajemen waktu juga ya Pak ya? Sangat penting. Oke Pak, saya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Trubus tadi. Berarti idealnya, kita berbicara idealnya ya Pak, walaupun namanya ideal itu kan belum tentu semua orang itu bisa mencapai, dan itu juga kita harus melihat karakteristik macam-macam karena ada individual differences dan kita sangat menghargai hal itu. Terkait dengan seseorang yang sudah masuk di dunia mahasiswa, itu berarti idealnya kan sudah memiliki pemikiran yang semacam apa ya, ini jadwal seperti ini berarti aku harus kayak gini, besok kayak gini berarti aku kayak gini, oh besok tugas ini, so aku harus bikin ini. Nah, sudah ada perencanaan seperti itu. Masalahnya Pak, tidak semua orang itu seperti itu. Apalagi dulu SMA teratur karena diatur jadwalnya seperti itu. Sedangkan sekarang dia sudah harus bisa memanajemen dirinya sendiri, manajemen waktu, buat skala prioritas, harus lebih disiplin, harus runtut. Nah, seperti itu. Bahkan banyak orang yang belum bisa berpikir berarti aku harus seperti ini. Oh iya, ini ku belum. Nah, kayak gitu gimana Pak untuk mensiasati individu yang lemah di situ? Jadi konteksnya pada saat seseorang itu katakanlah mahasiswa baru, kemudian dari SMA kemudian masuk ke perguruan tinggi kan gitu ya, biasanya kan semangatnya semangat. Maka satu hal yang paling penting tadi saya katakan yaitu eksplorasi terkait dengan proses pembelajaran yang ada di perguruan tinggi itu sendiri. Itu kan awal tadi sudah saya sampaikan. Nah, kemudian yang penting lagi adalah
bagaimana memanajemen waktu. Nah, itu memanajemen waktu. Artinya apa? Bahwa pada saat kemudian seseorang mahasiswa itu mendapatkan jadwal perkuliahan dalam satu semester, ya kan? Itu kemudian seorang mahasiswa harus kemudian bisa merancang, oh saya ini targetnya. Nah, ini salah satu targetnya. Nah, goalnya itu saya harus baik, katakanlah dalam artian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian mengerjakan tugas juga dengan baik, yang harapannya tentunya mendapatkan nilai yang optimal. Nilai yang optimal, ya harapannya kan kalau seorang mahasiswa itu biasanya nilai A, itu kan jadi satu hal yang sangat membanggakan begitu ya. Nah, harapannya seperti itu. Nah, pertama yang jelas manajemen waktu itu sendiri. Nah, manajemen waktu yang kemudian harus ditumbuhkan atau katakanlah disiapkan gitu ya. Dengan saya ini waktu belajar itu sekian dalam satu minggu itu sekian jam, sekian katakanlah dengan waktu hari-harinya juga sudah teratur, dan bahkan mungkin bisa jadi malah yang sering terjadi itu perubahan jadwal. Nah, ini juga harus diantisipasi oleh mahasiswa. Karena apa? Kadang-kadang perubahan jadwal itu tidak bisa seperti waktu di SMA, ya kosong begitu saja, tapi mungkin akan ada jadwal berubah dan sebagainya. Pasti ada pergantian materi. Itu yang jelas dari manajemen waktu itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, motivasi. Ya itu. Motivasi dari mahasiswa adalah proses pembelajaran. Artinya perkuliahan ini bukan sekedar saya yang penting masuk ikut perkuliahan kemudian setelah selesai pulang. Nah, gitu ya. Tidak seperti itu. Harusnya nanti harusnya mahasiswa itu punya motivasi bahwa saya memang kemudian dalam perkuliahan ini saya harus mendapatkan hasil yang optimal. Nah, gitu. Hasil yang optimal dengan cara bagaimana? Tentunya pada saat kemudian kita ini belajar gitu ya, mesti akan ada tugas, ada apa kan gitu ya. Nah, ini harus segera kemudian kita kerjakan. Manajemen waktu terkait juga dengan motivasi. Nah, ini kemudian menjadi satu hal yang saling berkaitan. Di samping juga ada beberapa hal yang lain. Itu sangat penting untuk utama bagi mahasiswa. Oke. Terkait dengan ini Pak, motivasi, bagaimana cara meningkatkan motivasi? Itu kan ketika dia memang dari awal memang sudah love di situ, akan selalu menjaga, walaupun terkadang juga akan ada up and down-nya seperti itu. Bagaimana caranya kita tetap up ketika kita tuh down, kita tetap up, itu seperti apa Pak? Oke. Nah, pada saat kemudian seseorang itu harus memunculkan motivasi. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Yang berikutnya itu terkait dengan konsistensi. Nah, gitu, konsistensi. Kenapa saya katakan konsistensi ini penting? Karena kadang-kadang kita itu terbawa dengan nanti ajalah kan gitu. Progres. Gitu ya. Jadi nanti ajalah, nanti ngerjakan paling juga gampang kok, kayaknya masih semester 1, semester 2 kelihatannya. Tetapi kan permasalahannya bukan itu. Permasalahannya adalah tugas itu kalau tidak kita kerjakan dengan segera, maka akan menumpuk. Pada saat tugas itu kemudian menumpuk, sehingga yang terjadi apa? Kita mengerjakan tugas akan berusaha mengerjakan secepat mungkin. Disinilah yang kemudian tidak maksimal. Nah, konsistensi ini sangat penting. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan bahwa pada saat seseorang itu mungkin ya semester 1, semester 2 masih baguslah konsistensinya. Semester 3 sudah menguasai situasi di perkuliahan. Wah, kayaknya santai sedikit enggak apa-apa lah kan gitu ya. Nah, semester 4 nanti mungkin lebih santai lagi. Akhirnya yang terjadi tahu-tahu saya semester 7. Nah, inilah yang kemudian mahasiswa kemarin ngapain saya? Nah, itu ya, ini konsistensi menjadi satu. Itu bagaimanapun pada saat itu down motivasi, coba terus konsisten untuk melakukan, entah itu mengerjakan tugas, entah itu pergi ke perpustakaan, dan beberapa hal kegiatan-kegiatan yang positif yang lain. Nah,
itu loh Pak, terkait dengan tumak ninah untuk biar tetap bisa konsisten. Nah itu kan suatu hal yang sangat apa ya, bagaimana kita sebagai mahasiswa itu ngerasa nggak boring, nggak bosan untuk ya menekuni hal itu, karena terlebih terkadang tidak bisa dipungkiri terkadang ada mata kuliah tertentu seperti halnya waktu SMA dulu yang dislike, dislike itu ada. Terkait dengan hal itu bagaimana kita sebagai mahasiswa itu bisa untuk tidak terlalu memikirkan like sama dislike-nya itu biar tetap konsisten untuk mendapatkan suatu hal yang bagus. Itu seperti apa? Itu kan penting banget Pak. Ya, itu betul. Gimana? Jadi memang sering yang terjadi pada mahasiswa adalah bahwa pada saat si mahasiswa ini kuliah gitu ya, aku kok kayaknya nggak cocok, nggak srek namanya gitu ya, atau ya apapun lah kondisinya, entah itu semester ini lagi apalah kan begitu ya. Tetapi yang jelas mau tidak mau kita tetap harus, atau seorang mahasiswa itu tetap kan harus mengambil mata kuliah itu. Apakah itu mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan gitu ya. Tetapi kan kita tetap harus mengambil dari mata kuliah yang ada, dengan artinya bahwa mungkin katakanlah kalau di salah satu jurusan saya kepingin expert di bidang yang ini saja kok kan gitu, kadang-kadang kan begitu. Saya nggak mau yang ini kan gitu ya, tapi kan mau tidak mau kan tetap harus diambil. Artinya bahwa kita tetap harus melakukan aktivitas sebagaimana standar perkuliahan yang ditetapkan. Nah, untuk kemudian bagaimana itu konsisten, tentunya kita tetap harus berusaha menjaga aktivitas-aktivitas itu ya, meskipun kadang-kadang kecil. Yang penting meskipun saya katakanlah ya mungkin tidak terlalu minat dengan mata kuliah itu, tapi karena memang ya tetap harus ikuti saja, karena ya saya yakin gini, kadang-kadang saya menyampaikan kepada mahasiswa gitu ya, mungkin kalian bukan tertarik dengan mata kuliah yang saya ajarkan, atau mungkin pada suatu ketika kalian juga tidak akan berhubungan dengan pekerjaan yang saya ajarkan. Tapi kan gitu ya, tapi coba perhatikan nanti mungkin di dalam proses kehidupan kan gitu ya, pasti itu mungkin kalian tetap iya dulu itu pernah diajari sama dosen A, dosen B tentang ini. Sekecil apapun itu mesti akan tetap bermanfaat, akan ada manfaatnya, akan muncul dan akan bermanfaat. Nah, dengan cara berpikir yang tadi katakanlah bahwa tetap akan memunculkan sesuatu yang bermanfaat, maka itu menjadi satu hal yang konsisten. Sekecil apapun ilmunya, kalau kita kemudian bisa dapatkan dan kemudian kita bisa pegang itu, suatu ketika pada saat mungkin menjalani proses entah itu di pekerjaan, iya saya dulu pernah diajarin Pak ini Bu ini kan gitu tentang begini, wah ini kayaknya kok, nah gitu ya, kadang-kadang terus baru ngeh ya itu ya setelah dalam proses pembelajaran, artinya setelah lulus, setelah bekerja gitu. Nah inilah kemudian sekecil apapun itu kita tetap harus konsisten dengan perkuliahan yang ada ya, atau yang ditetapkan oleh program studi. Nah gitu ya, dengan hadir, dengan juga tetap mengerjakan tugas gitu ya, kemudian juga memanage waktu, terus tetap termotivasi. Disitulah kemudian konsistensi ini akan tetap berusaha kita jaga dengan seperti itu. Oke, mau nanya lagi nih Pak, kalau di SMA dan kuliah itu kan memang komunikasi antara siswa dengan guru itu memang berbeda ya Pak ya, saya rasakan sangat berbeda sekali. Kemudian ketika di mahasiswa itu memang dituntut memiliki kemampuan komunikasi yang jauh lebih bagus daripada masa SMA dulu. Nah, bagaimana cara mensiasati untuk mahasiswa-siswa yang memang dia itu minim sekali komunikasi, karena memang efeknya tuh sangat besar kalau menurut saya, karena memang itu pasti akan menghambat prestasi akademiknya seperti itu. Kemudian juga akan berimbas ke
dunia kerja besok. Nah, itu cara mensiasatinya gimana Pak? Karena itu tuh dominan juga kita butuhkan sebagai Ya, mahasiswa. betul. Pada konteks bagaimana kemudian kita mensikapi kalau umpamanya terkait dengan apakah proses pembelajaran itu sendiri, kemampuan komunikasi, kemampuan interaksi interpersonal dengan orang lain, gitu ya. Dilatih, materi yang sudah dihafal hilang semua. Begitu ditanyai sama dosen, wah, atau ditanyai sama teman-teman namanya gitu ya, wah, bingung. Nah, gitu ya. Nah, itu sebagai salah satu latihan. Dan ini menjadi hal yang kadang-kadang kalau saya melihat itu kemampuan mahasiswa yang kemudian kan cuma sekedar presentasi ngomong kan gitu ya, suka menyepelekan. Nah, ini jangan jangan sampai terjadi sebetulnya. Harus berusaha dilatih, dilatih dan dilatih. Bahkan saya sering mencontohkan kalau dengan mahasiswa, silahkan kalian sebelum presentasi bicara saja di depan cermin. Nah, gitu ya. Ngomong aja sudah, saya ingin ini, saya menyampaikan tentang apa dan sebagainya, satu materi kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kerja kelompok. Nah, itu Pak. Itu kerja kelompok dengan teman-teman. Jangan kemudian, wes silahkan kamu yang ngerjakan, wes aku tak terima beres kan gitu ya. Ini yang kemudian juga menjadi satu hal. Nah, dengan kerja kelompok ini sebetulnya niat dari seorang dosen untuk memberikan tugas kepada mahasiswa adalah agar apa? Mereka terjalin komunikasi, meskipun komunikasinya tidak formal gitu ya, tetapi terjalin komunikasi. Nah, di situ kan ada ide, ada apa yang harus disampaikan. Nah, ide-ide inilah sebetulnya yang diperlukan. Nah, kemudian terwujud di dalam apakah itu makalah atau mungkin PPT lah paling sederhananya seperti itu. Nah, itu akan mengasah seseorang kemudian terkait dengan kemampuan komunikasi. Kemudian yang ketiga itu sebetulnya ya ini bukan sesuatu hal yang apa ya kemudian mendekati tidak, tetapi maksudnya gini, coba untuk sering komunikasi dengan dosen. Ya. Nah, gitu. Coba sering, karena kadang-kadang mahasiswa itu merasa bahwa wah dosen saya itu kan seorang yang kemudian tidak bisa diganggu ini dan sebagainya. Sebetulnya kalau katakanlah seorang dosen yang baik biasanya dia akan selalu welcome kepada mahasiswanya. Artinya, Bu, saya kepengen atau Pak, saya kepengen ini cerita tentang sesuatu atau tentang mata kuliah atau tentang apa. Itu biasanya dosen, apakah mungkin ada waktu bisa saya sharing dan sebagainya. Nah, coba untuk ya meskipun mungkin dari untuk awal katakanlah entah itu mungkin hanya sekedar sharing biasa kecil atau ya mungkin memberanikan diri untuk bicara, karena memberanikan diri untuk bicara bukan inilah iya gitu kan. Padahal kita sebagai dosen itu kan juga ya silahkan welcome kepada mahasiswa selama mungkin pas kita kondisi kosong dan mungkin juga WA dengan bahasa yang baik kan gitu. Saya yakin dosen itu akan welcome. Nah, pada saat seorang mahasiswa kan gitu ya, bukan hanya pada saat apa namanya pada saat istilahnya itu ngajukan judul skripsi saja gitu ya, bimbingan gitu ya. Itu dia akan mencoba untuk kemudian berlatih komunikasi. Bagaimana saya harus bilang ke dosen tentang atau konsultasi kepada dosen, Bu, saya kok mengalami kesulitan terkait dengan materi apa, atau mungkin secara umum, atau mungkin ya tentang apa sih yang mungkin ingin didapatkan dari sebuah materi perkuliahan yang hal-hal yang begini ini sebetulnya simpel tetapi efeknya sangat besar sekali. sekali. Nah, itu salah satu hal yang juga mengaruh. Terima kasih Pak Trubus. Ini Pak, sekarang kan pandemi. Nah, kalau saya mengamati tadi yang Pak Trubus sudah sampaikan itu memang ya terjadi di dunia pendidikan kita ya Pak ya. Kemudian pada masa pandemi ini kan proses pelajarannya, proses perkuliahannya kan juga berbeda. Yeah. Nah, itu kan memang memunculkan masalah-masalah baru, di mana nggak cuma dari sisi mahasiswa, bahkan sisi dosen juga mengalami kesulitan dalam penyampaian materi. Mahasiswa juga ada yang kesulitan untuk memahami materinya. Kemudian muncul masalah apa ya, kalau kita
menyatakan kemunduran kognitif seperti itu karena efek dampak pandemi ini jadi mengkal, tidak maksimal dan tidak optimal sama sekali. Nah, sebagai mahasiswa itu cara mensiasatinya seperti apa Pak? Karena banyak sekali mahasiswa yang protes, ini kapan sih tatap muka, ini gini, gemes banget sih aku kayak gini. Nah ini gimana Pak? Sebetulnya banyak yang bisa dilakukan oleh mahasiswa gitu ya. Untuk proses pembelajaran, katakanlah meskipun dalam kondisi pandemi begini, hanya memang ya mengusir rasa. Nah ini salah satu kemudian menjadi salah satu metode juga untuk belajar apa, khususnya di masa pandemi apalagi itu memang kita harus banyak membaca referensi saja sudah gitu ya. Satu hari baca referensi tentang apa, entah mungkin cari referensi tentang materi yang barusan diajarkan kan gitu ya. Tapi kebanyakan kan hampir rata-rata mahasiswa kalau ditanya apa yang kita ajarkan barusan mungkin juga apa ya tadi ya langsung menguap. Nah ini yang kemudian jadi satu hal yang waduh gimana sih, seolah-olah sudah pandemi gitu ya, pembelajarannya juga katakanlah ya harus online, kemudian karena online itu ya kadang tergantung dengan sinyal juga kan gitu ya. Kitanya sudah menggebu-gebu berbusa ternyata sinyalnya hilang gitu, wah harus. Nah maka untuk mengantisipasi itu sebetulnya mahasiswa bisa menambah kemampuan gitu ya, terkait dengan kemampuannya itu dengan membaca. Ini juga salah satu metode. Artinya bahwa dengan membaca apalah referensi. Sekarang itu kan semua hal bisa kita lihat di Google, ibaratnya kan gitu ya, di Google atau di ya katakanlah untuk mencari referensi, dan banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ambil saja satu, baca, oh saya pernah membaca penelitian tentang ini, kan gitu ya, penelitian, oh ada skripsi tentang ini. Itu menjadi satu hal yang sebetulnya akan menambah referensi-referensi pada saat nanti menghadapi seperti skripsi. Kenapa? Karena kadang-kadang mahasiswa itu baru pas menghadapi skripsi saja mereka cari referensi. Sebentar Pak, belum Pak. Dengar kata skripsi sudah mabuk duluan. Ya, nah itu yang kadang-kadang kemudian jadi permasalahan. Mau bimbingan, Pak saya punya judul begini, kamu punya referensi belum? Ya ini baru saya cari loh. Kok baru saya cari tapi sudah nemu judul, gitu loh. Dari mana kok bisa? Nah itu kan satu hal yang kemudian kadang-kadang iya gitu ya. Nah harusnya tidak begitu. Artinya bahwa oh saya punya referensi ini Pak, ada referensi ini, ada referensi ini. Nah kemudian kalau terkait ini saya punya ajuan judul seperti ini Pak, apakah memang kemudian bisa disetujui atau bagaimana atau mungkin ada alternatif. Nah dengan begitu kan dialog itu jalan antara mahasiswa dengan dosen. Nah itulah salah satu efektivitas dari membaca. Karena membaca satu hari saja satu referensi dan gitu ya, terkait dengan perkuliahan, metode penelitian atau apapun tentang perkuliahan, materi perkuliahan itu menjadi referensi-referensi yang akan terus bertambah. Iya, bertambah dan kekinian yang dicari ya Pak ya. Betul sekali. Memang itu masalah klasik juga ya Pak ya. Betul. Dan sepertinya memang dari tadi yang disampaikan Pak Trubus itu memang mau tidak mau itu ketika kita sudah ada di dunia perkuliahan, mahasiswa harus aktif, asertif, kemudian kreatif, optimis. Nah seperti itu ya Pak ya. Karena memang kalau dia tidak mau bergerak, dia tidak akan benar-benar ketinggalan sama semuanya. Karena memang jauh sekali bedanya dengan SMA. Seorang mahasiswa itu kasarannya dicol ke alam rimba, dia yang menentukan pilihan sendiri, dia harus berjalan, yang mengisi amunisi juga dia sendiri. Kalau dia nggak bertanya ya sudah benar-benar tersesat. Nah seperti itu. Jadi memang harus jauh lebih aktif ya Pak ya. Kemudian ini Pak, bagaimana
ini kan kita tadi frame-nya berbicara ketika mahasiswa itu berkuliah sesuai dengan jurusan. Ya. Tapi kan kasusnya sekarang ada beberapa atau banyak juga mahasiswa yang masuk ke situ karena bukan pilihan, entah karena terdampar lah, karena mungkin bujuk rayu orang tua lah, atau mungkin karena hal apapun, karena pengen tahu to know aja. Nah, itu bagaimana nasib mahasiswa tersebut, Pak? Ketika kita melihat tadi dari pemaparannya Pak Trubus, ternyata kayak gini ya yang harus dilakukan mahasiswa. Berarti kan dia secara otomatis belum ada kesiapan sama sekali. Itu bagaimana? Nah, tentu pada saat seorang mahasiswa atau seorang calon mahasiswa, pada saat calon mahasiswa mengambil jurusan, apakah kemudian faktor memang betul-betul menyukai tentang jurusan itu, atau kemudian juga faktor ya karena terlanjur milih, kemudian atau ya karena orang tua juga gitu. Sebetulnya tidak ada sesuatu hal yang kemudian tidak istilahnya tidak berguna dalam tidak bermanfaat. Artinya tidak bermanfaat, tetapi semuanya tetap akan bermanfaat gitu. Nah, artinya bahwa pada saat kita sudah masuk ke dalam sebuah katakanlah ya semacam kawah candri tunjukkannya begitu ya, artinya di situ kemudian kita memang masuk ke situ gitu ya. Nah, kalau pesan saya sih biasanya kepada mahasiswa gitu, pada saat awal tahun, katakanlah kalau saya mengajar di awal semester, ya yang penting kalian pertama sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh untuk kemudian mengikuti apa yang memang harus dilakukan. Berarti lebih ke arah kamu harus berusaha mencari makna kenapa kok kamu bisa di sini. Iya. Seperti itu. Iya. Jadi tidak ada sesuatu yang salah gitu, kecuali mungkin nanti suatu ketika akan ada mendapatkan ya istilahnya pindah, itu kan sudah beda frame-nya lagi ya. Tetapi kalau memang ya sudah, saya akan mencoba untuk mendalami ini. Mungkin awalnya tidak suka barangkali gitu ya, entah itu di jurusan tertentu awalnya tidak suka, tetapi sebetulnya kalau kita dengan niatan yang sungguh-sungguh itu gitu ya, atau memang oh ya saya tetap akan ada manfaat gitu ya, tetap akan ada manfaat dari sebuah proses pembelajaran. Nah, dari sinilah diharapkan kemudian nanti saya tetap akan pada saat saya lulus pun gitu ya, mau apakah itu kemudian saya terjun secara khusus di bidang yang saya geluti dalam artian sesuai dengan jurusan, atau mungkin ya tidak sesuai dengan jurusan, itu ada sesuatu hal yang mungkin akan berbeda. Nah, tapi konteksnya sekarang adalah bagaimana kemudian di dalam proses pembelajaran ini memang diniatkan dengan sungguh-sungguh. Berarti butuh ini dong Pak, butuh keikhlasan dong Pak. Ya, konteksnya memang saya akan menjalani ini ya, kalau ikhlas itu kadang-kadang mungkin saya tidak ikhlas juga mamanya gitu ya, tetapi kan saya tetap saya akan berusaha sungguh-sungguh dengan proses pembelajaran yang ada. Konteksnya ikhlas itu kan kemudian kadang-kadang saya kayaknya belum mendapatkan passion. Nah, jadi kadang-kadang gitu ya, saya kayaknya kok belum mendapatkan passion ya. Gitu. Cuma nanti mungkin suatu ketika pada dalam salah satu dari mata kuliah yang ada gitu ya, dari salah satu mata kuliah yang ada, mungkin oh iya ternyata kan gitu ya, kalau belajar seperti ini itu harus seperti ini. Nah, kemudian dari sini oh berarti follow up-nya saya harus seperti apa. Nah, dari situlah yang mungkin kecil ini menjadi hal yang kemudian akan memberikan dampak positif pada keberlanjutan, apakah itu nanti setelah lulus atau dalam bekerja. Nah, itu menjadi sangat hal yang penting bagi seseorang. Soalnya kan biasanya umumnya itu kan terus langsung berkasus ke motivasinya yang rendah, kemudian dia juga nggak tumak ninah itu tadi, kemudian udah mulai muncul prokes, kemudian 1001 macam alasan, terus menjadi mahasiswa goib. Nah, itu kan masalahnya banyak sekali yang belum munculan seperti itu Pak. Ya memang maka kalau memang sebetulnya kalau memang mau sudah memutuskan di situ katakanlah gitu ya sudah, karena
sekarang ini ya terus terang saja biaya perkuliahan kan Tidak mahal, murah. ya artinya tidak murah gitu ya, mahal. Kemudian usaha orang tua juga untuk Harus menyelesaikan. ya artinya menghargai itu. Kalau memang dari awal tidak mau ya sampaikan saja ke orang tua dari awal gitu, jangan sampai kemudian pada saat sudah di tengah jalan, apalagi gitu ya, sudah di tengah jalan kemudian ibaratnya mogok kan gitu ya, karena aku bukan passionku kok kayaknya kan gitu ya. Ya mendingan ya dari awal saja sudah gitu ya, memang tidak ingin masuk ke situ, daripada kemudian pada saat sudah di pertengahan atau bahkan sudah di akhir gitu ya, ya tadi mahasiswa tidak jelas sih berarti kan gitu. Ya, Nah tetap ini kan bayar SPP pula ya Pak ya. iya, nah itu kan menjadi satu hal yang kemudian kurang apa namanya, kurang bijak lah banyak seperti itu. Oke, Ya. ini sangat apa namanya macam-macam banget. Kemudian di dunia, nah ini lagi Pak terkait dengan prokrastinasi akademik Betul. atau mungkin anak-anak yang bosan seperti itu langsung dilarikan ke hal-hal lain, misalnya dia menyibukkan diri ke apa namanya KM misalnya seperti itu. Kemudian lalai dengan apa namanya belajarnya. Itu bagaimana cara biar mahasiswa itu lebih bisa menyeimbangkan. Maksud saya gini, bagaimana cara mahasiswa itu atau ya trik lah, dia tetap bisa di situ tapi tetap juga nilainya tetap bagus. Ya. Itu gimana Pak? Ya, seperti tadi saya sampaikan, pertama bahwa pada saat kita terjun ke sebuah lembaga pendidikan gitu ya, dalam hal ini universitas, maka motivasi itu jelas salah satu. Nah, yang kedua yang penting tadi konsistensi. Artinya konsistensi ini adalah bagaimana kemudian kita kita itu konsisten dengan apa yang kita lakukan. Kita boleh saja kemudian berkarya dengan apakah itu di UKM, itu suatu hal yang positif. Ya artinya akan menambah kemampuan soft skill. Nah, gitu ya, kemampuan soft skill biasanya dengan berorganisasi, kemudian seseorang itu kemudian tahu oh bagaimana harus kerjasama, bagaimana harus terlibat dengan sebuah kegiatan dan sebagainya. Itu satu hal yang positif ya. Tetapi kemudian tentunya seperti tadi disampaikan, jangan kemudian kita terbawa atau larut di dalam gitu ya, larut dengan keasikan. Nah, itu satu hal yang justru kalau kita sukses itu, mereka-mereka yang sukses itu adalah orang-orang yang kemudian mahasiswa yang kemudian dia bisa konsisten. Saya tetap dengan organisasi saya, tapi saya tetap dengan tugas utama saya sebagai seorang mahasiswa adalah kuliah. Karena sering terlupa Pak itu. Iya, kuliah, kemudian apa namanya ya tetap dengan mengerjakan tugasnya dan sebagainya. Karena kita katakanlah mungkin dosen kan, ya kamu kamu apa mau ada tugas mau ada apa silahkan, tetapi kan konteksnya tetap perkuliahan itu jalan, dan kecuali kalau memang ada kegiatan apa mungkin ada dispensasi atau apa, itu kan sebetulnya hanya insidental juga gitu ya, tidak kemudian karena berorganisasi di katakanlah UKM kemudian melalaikan tugas utama. Nah itu kan tidak begitu, tetapi tetap ya kuliah sesuai dengan jadwal diusahakan, kemudian juga mengerjakan tugas itu juga penting gitu ya, karena tugas ini sebagai satu ibaratnya apa namanya implementasi dari teori-teori yang biasanya sudah kita dapatkan dalam proses perkuliahan. Konsisten dan motivasi, terus tadi manajemen waktu. Nah ini juga sangat penting. Karena terkadang mahasiswa itu mungkin lupa Pak, terkait dengan nilai itu sebenarnya bukan tanggung jawab dosen tapi tanggung jawab mahasiswa sendiri. Ya. Kita hanya mengevaluasi, tapi tanggung jawab nilai itu ada pada diri mahasiswa itu sendiri. Itu yang mahasiswa itu lupa. Jadi mungkin yang membuat mereka itu lalai dan lebih menyibukkan ke apa namanya UKM itu ketika mungkin merasa memang tidak bisa dipungkiri ketika ada rasa lelah seperti itu ya Pak ya, tapi harapan para dosen itu juga mahasiswa akan selalu ingat terkait dengan tanggung jawab nilai yang dipikul dari mahasiswa masing-masing itu tadi. Ya. Seperti itu ya betul sekali. Jadi
tadi dengan konsistensi sebetulnya. Kadang-kadang memang konsistensi inilah seorang, saya sering bicara sama mahasiswa pada saat perkuliahan, kadang lebih banyak saya sampaikan saya sampaikan tentang ini loh, kalian itu gitu ya. Kalian harus artinya dalam sekian jam pelajaran, katakanlah dalam sekian jam kuliah gitu ya, mungkin 15 menit gitu ya, kadang-kadang saya masukkan itu bahwa kalian ini harus konsisten dan konsisten kan gitu ya. Kenapa? Karena disinilah letak kesuksesan kalian. Katakanlah taruh kita itu di program studi atau secara umum universitas itu mengharapkan justru mahasiswa itu lulus tepat waktu, kan gitu, lulus 4 tahun tepat, itu malah justru yang diharapkan oleh universitas atau program studi. Kenapa? Karena justru dengan lulus tepat waktu itu menunjukkan bahwa proses pembelajaran itu berhasil. Nah, gitu ya. Nah, disinilah kemudian kalian harus konsisten, mahasiswa harus konsisten. Apa? Ya tetap harus, kita yang bisa mengawal ya diri kita sendiri, begitu ya. Bukan kemudian orang tua sih dibilangin apa, mungkin tahunya kan gitu ya, tapi tahu-tahu lu kan gitu ya. Nilainya wah ternyata hancur semua kan gitu ya. Nah, yang bisa mengawal ya diri kita sendiri. Artinya bagaimana kemudian kita mengawal proses pembelajaran kita agar kita ini konsisten, nanti semester 8, semester 9-nya lulus. Nah, itu adalah satu hal yang membanggakan, baik itu diri sendiri atau juga orang tua. Wah, itu sangat satu hal yang justru akan memberikan kebanggaan buat semua. Begitu. Baik, terima kasih sekali Pak Trubus. Mungkin Pak Trubus bisa memberikan saran, tips untuk teman-teman mahasiswa, silakan untuk lebih efektif dalam belajar. Jadi satu hal yang perlu diketahui oleh mahasiswa adalah bahwa pada saat kita sudah terjun di dunia pendidikan tinggi, ya, dunia pendidikan tinggi akan berbeda dengan model dunia pendidikan di menengah, kan gitu ya, sampai SMA. Maka banyak hal yang kemudian harus dilakukan oleh seorang mahasiswa. Nah, seperti sudah kita bicarakan tadi. Nah, tentu hal yang penting tadi bisa kita ambil satu poin, katakanlah begitu, yaitu tentang terkait dengan bagaimana harus eksplorasi diri terkait dengan proses pembelajaran yang ada di perguruan tinggi. Kemudian juga mulai untuk menumbuhkan motivasi di dalam proses belajar, baik itu dengan membaca, mengerjakan tugas dan lain-lain. Kemudian juga memanage waktu, dan yang paling penting konsisten. Nah, konsisten mulai semester 1, tidak harus kemudian pokoknya cepet-cepetan, nanti akan sampai juga waktunya di semester 7, semester 8, tetapi konsisten. Nah, itu yang harus dijaga. Menjaga konsistensi selama 8 semester itu bukan sesuatu hal yang mudah. Itu butuh rajin, sabar gitu ya Pak ya. Itu butuh sesuatu hal yang kemudian, karena kalau kita tidak bisa menjaga konsistensi, kita down, tahu-tahu kita satu semester tidak bisa ngapa-ngapain, atau kosong waktunya, atau habis waktunya. Nah, inilah yang penting buat mahasiswa. Entah itu mahasiswa baru, mahasiswa menengah, artinya di pertengahan, atau mahasiswa akhir bahkan. Konsistensi. Nah, itu yang. Oke, terima kasih Pak Trubus atas waktunya. Baik, ini tadi kita sudah berbincang panjang lebar sekali dengan tamu kita pada siang hari ini, Dr. Trubus Raharjo. Ini banyak sekali, jadi memang benar yang disampaikan Pak Trubus ya, kita sebagai mahasiswa itu memang harus selalu menjaga motivasi kita. Ketika kita memang tidak bisa dipungkiri, kita ada masa-masa di mana kita down, terlebih ketika mungkin kita sedang ada masalah pribadi, kemudian tugasnya banyak numpuk, nah seperti itu, atau mungkin ada suatu hal yang memang membuat kita jadi tidak mood. Nah, itu kita juga harus bisa introspeksi diri, kita tahu diri kita itu seperti apa, bagaimana cara problem solving yang baik itu juga harus dapat dilakukan oleh seorang
mahasiswa. Kita juga harus bisa komunikasi dengan baik dengan rekan sesama mahasiswa, dosen juga seperti itu. Kemudian kita harus bisa memanajemen waktu dengan baik seperti itu, dan banyak sekali hal yang memang berbeda, yang memang kita harus step by step untuk selalu bisa adaptasi, karena setiap saat, setiap waktu kalau di iklim perkuliahan itu rawan sekali berubah ya Pak ya. Nah, kita harus selalu bisa menyesuaikan diri kita. Kita juga harus bisa mensiasati gimana caranya untuk kita menjadi jauh lebih baik, dan seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Trubus kami sampaikan. Sampai jumpa lain waktu dengan topik yang berbeda tentunya. Sekian dari saya selaku LBK PKPOMK. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah.